Pertama itu mestinya itu aparatur penegak hukum itu mempunyai persepsi yang sama terhadap norma hukum yang mau dilaksanakan atau mau diterapkan. Masalahnya kadang-kadang orang itu lebih banyak bekerja menurut nalurinya daripada bekerja menurut ilmunya. Dan misalnya contoh yang paling kontroversial, penegakan hukum di bidang korupsi, misalnya gitu. Itu kan persepsinya jaksa, persepsi KPK, hakim, para aktivis anti korupsi itu nggak sama. Ya, maka itu saya sebenarnya mengusulkan pada waktu awal pembentukan kabinet Pak Prabowo Subianto ini agar kita ini menyamakan persepsi kita tentang satu norma hukum. Ambil satu contoh, saya bilang waktu itu, apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Nah, ini kan tafsirnya ini macam-macam. Nah, sehingga sekarang ini akuntan biasa, jaksa pun bisa ngitung kerugian negara. Sejak kapan jaksa itu belajar jadi akuntan? Kan jadi tanda tanya begitu. Sehingga penerapan hukum itu kadang-kadang lebih menonjolkan ego sektoralnya, persepsinya sendiri, sehingga penegakan hukum hanya demi penegakan hukum yang kaku begitu. Itu tidak membawa syariat baru, tapi membuat orang Yahudi itu supaya hatinya menjadi lemah lembut, belas kasih dalam menerapkan hukum yang keras begitu. Nah, kita ini karena persepsi tidak sama, ya penegakan hukum jadi kacau. Kepala-kepala rumah sakit daerah, ya itu pada diadili pengadilan. Kasihan saya dokter. Ada dokter di penjara kan karena beli obat nolong orang itu tanpa standar yang ditentukan oleh. Dia mau beli obat, dia mau ini ngambil langkah darurat. Banyak kepala RSUD, kepala ruang bedah, orang COVID dipenjarakan. Karena kan padahal kan kita berpikir nih, ya sukses seorang jaksa itu kalau tidak ada lagi orang yang dituntut di pengadilan di situ, itu justru sukses sebagai jaksa kan. Artinya nggak ada orang jahat lagi. Tapi betul Pak Mahfud, kita nggak pernah pesimis bahwa suatu saat ya negara ini akan lebih baik ya. Makin banyak sarjana hukum mestinya makin berpikir lebih benar. Persis. Begitu.